Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel yang sama, Lubi Reptile Room. Kali ini saya akan membagikan beberapa tips bagaimana tentang perawatan iguana dan bagaimana cara potong kuku ya, potong kuku pada iguana. Iya. Nah, ini dia iguananya. Ini sudah waktunya potong kuku ya guys ya. Jadi kalau dia manjat-manjat gini, kukunya itu berasa banget kalau di kulit. Nah, agar kita nyaman, nggak merasa sakit kena gesekan kukunya, ini nanti kita potong. Bagaimana sih ukuran pemotongannya atau bagian mana saja yang kita potong? Nah, itu nanti saya terangkan di sini bagaimana. Karena banyak juga, Mas, kalau kuku iguana saya potong itu kenapa bisa keluar darah? Nah, itu berarti terlalu panjang. Terus kalau terlalu pendek nanti pertumbuhannya juga dia akan panjang melengkung karena hanya ujung sedikit. Jadi ada ukuran pasnya bagaimana agar tetap proporsional kita potong kuku iguana dan tidak menyebabkan kita juga cedera, apalagi kalau buat manjat-manjat gini ya kan. Otomatis dia nyaman, kita juga nyaman. Itu dia. Oke. Nah, kali ini saya ada partner nih. Ya, saya nggak sendiri, saya bersama dengan Mas Aris Arpul, ya, Arek Pulo. Ayo monggo Mas Aris. Nah, ini dia partner saya, Mas Aris Pulo. Lah, dia. Nah, ini juga jago pakarnya iguana di Kota Jombang. Nah, kita perkenalkan dengan Mas Aris. Gimana kabarnya Mas Aris? Alhamdulillah Baik, sehat. Nah, ini Mas, bagaimana caranya agar kuku iguana tetap stabil dan kita juga nggak sampai tersakiti dengan kukunya ya. Dan kukunya nggak sampai tumbuh panjang, terlalu panjang gitu, bagaimana? Nah, untuk pemotongan kuku pasti semua itu ada aturannya Mas ya. Iya. Nah, jangan sampai saat kita memotong lalu kepanjangan. Akhirnya kenapa? Uratnya kena atau otot yang di kuku itu Iya. bisa berdarah akhirnya. Jadi untuk pemotongan biasanya kita ambil yang ujungnya saja, ujung saja yang paling tajam sekali. Itu pakai tang, pakai cutter, pakai pisau atau pakai apa Mas? Mirip banget kalau pakai tang. Kasihan iguana. Ya kalau saya sendiri sih kalau melewati iguana, biasanya saya potong pakai potongan kuku Mas. Gunting kuku ya, pakai gunting kuku. Itu lebih aman. Lebih aman. Tapi ada juga sih Mas, gini. Ada yang kepingin kukunya tuh tumbuhnya lama. Iya. Bisa diatur itu. Pakai Biasanya pakai itu Mas, ini apa? Disundut ya? Iya, sama api itu ya. Bahkan rokok Pakai bara rokok itu. Rokok itu. Apa itu nggak kasihan Mas? Ya sebenarnya kasihan. Ah. Cuma kadang kan setiap orang kan beda-beda. Iya. Nah, kepingin panjangnya lama itu kita pakai bara api tadi bara api. Ya Disundutkan ya, disundut ke ujung kuku. Tapi kalau pengen sekedar aman nggak kena cakep biasanya kan bekas nih. Iya, nah itu. Kalau kukunya panjang kan kita juga ngeri ya kan, iya. Tangan kita sobek-sobek. Nah, banyak yang, Mas, waduh, Mas ini tangannya sobek-sobek, jangan-jangan dia pemakai narkoba ya kan. Kalau luka seperti ini karena kayak gesekan kuku. Iya. Nah, ini guys, ada nih bekas kukunya. Bekas-bekas yang Nah, sekali. sobek-sobek seperti ini, guys. Nah, ini kan banyak nih. Tapi udah sembuh ini Mas, alhamdulillah. Nah, kayak gini. Nah, ini dia. Kalau owner iguana tuh tangannya pasti pengorbanannya seperti ini. Tangannya udah nggak berupa utuh lagi ya kan. Iguananya mulus, ownernya minus. Nah, ini dia yang nanti akan kita rawat ya. Ini kukunya guys, bisa terlihat ya, agak lancip-lancip. Nah, jadi ini kukunya. Nah, ya, panjang-panjang. Ini akan kita potong. Jadi biar tahu before afternya ya kan. Ini kukunya seperti ini. Mohon maaf. Nah, kelihatan panjangnya. Nah, panjang-panjang kukunya. Ya emang
panjang, kita juga hanya memotong sedikit ya Mas Haris ya. Betul betul. Kita potongnya hanya Tapi ini sedikit. ada trik juga Mas untuk pemotongan kuku Mas. Iya. Gini, kalau emang iguana kalau sudah tenang kan enak. Iya. Nah, tapi kalau yang agak jumping, Iya. kita tuh harus tenangkan dulu iguana. Oh, Gimana kita cara- buat nyaman dulu, buat nyaman dulu, tenang, pelan-pelan, gitu angkat tangannya pelan-pelan. Mhm. Nah, kan gini. Angkat tangan gini Mas. Terus begini, ini sudah tenang ini. Iya, Nah, sudah pelan-pelan, nyaman. Nah, Baru kita potong. potongnya banyak apa sedikit nih? Oke, kita Kalau dekatkan. ini saya sendiri sih, saya cari yang lebih ujung, paling ujung, yang paling tajam sekali Mas. Biasanya Oke. kan ada yang enggak itu ya, Nah, enggak terlalu ini tajam. dia guys. Dia sudah terlalu panjang ya. Oke, kita zoom. Oh, nggak bisa. Oke, nanti aja. Kita dekatkan lagi. Mhm. Nah, ini kukunya. Nah, ini paling aman kita tenangkan dulu iguana. Iguananya kita tenangkan. Kalau dia sudah tenang, nyaman, ini kita potong sedikit. Terlihat? Nah, ini ujung kuku ini yang lancip yang kita potong. Iya. Yang lancipnya saja jaraknya. Nah, ini kita pakai gunting kuku ya. Jadi ini ada batasnya. Nah, ini saraf. Ya. Ini sudah masuk saraf, batas ini. Jadi kita motongnya. Kalau sedikit gini boleh. Ini kita kasih contoh. Begini boleh. Boleh tumpul gini, tapi kurang masuk. Ini pertumbuhannya cepat. Jadi kita motongnya sedikit mendekati pangkal saraf. Nah, kalau kita terlalu lebih sampai ke sarafnya, dia akan berdarah. Jadi kalau kita potongnya ini sampai ke sini ya. Nah, sampai batas itu dia akan merasa kesakitan dan pasti berontak. Iya, pasti berontak. Nah, Jadi tetap waspada aja kalau motong kuku, takutnya kalau kesakitan kan iguana bisa galak Mas, bisa gigit juga. oh, bisa gigit Mas. Bisa Mas, kalau kesakitan tuh. Ya, seperti orang kan kalau kita pukul sakit kan balas kita. Iya sih, kalau kita potong kuku nih ya, kalau kita kelebihan juga kan, wah pasti ngomel-ngomel Iya. ya. Nah, iguana bisa ngomong nggak Mas? Kalau dia kesakitan. Kontak aja dia Berontak makanya. ya. Jadi yang dipotong hanya sedikit. Sedikit aja Iya, ujung-ujungnya. Oke. Nah, ini kan ada yang ujung, paling ujung sendiri kan tajam sekali. Iya. Nah, ini kita ambil dikit saja. Pas ujung, maaf. Iya. Ya, bentar. Nunggu nyaman dulu, guys. Itu nyaman. Kita ambil Ujungnya saja. Nah, dia kan nggak berontak kayaknya kalau kan ujung. Nah, itu dia, guys. Jadi motongnya itu hanya sedikit. Sedikit saja. Nah, pas pangkal sama dengan yang itu. Pangkal saraf. Jangan sampai melebihi sarafnya ya. Kasihan nanti berdarah dia. Nah, mana lagi yang mau dipotong? Ada tuh. Bentar. Harus sabar. Nah, ini ada yang paling ujung, kita ambil ya, ini ujungnya. Nah, kelihatan. Iya. Ini kita potong dikit aja. Nah, udah kan? Dia nggak berontak. Iya. Nah, Nyaman. yang penting kita tenangkan dulu iguana kalau kita mau motong. Nah, ini untuk kuku yang kaki yang belakang. Seperti ini guys. Paling utama tenangkan dulu untuk iguana kalau kita motong kuku. Jadi hanya sedikit ya, Mas ya? Sedikit ini Mas ya. Kita ambil sedikit saja. Kalau kita kelebihan nanti kan ototnya yang ada di kuku itu nanti patah terus mulai darah itu Mas. Ya, selesai Mas. Oke. Nah, gini Mas Haris. Dari setelah kita potong kuku, bagaimana nih perawatan setelah potong kuku? Untuk habis potong kita selalu saya mandikan Mas. Oh, dimandikan ya? Biasa dijemur juga.
kita jemur. Mandinya pakai sabun, Mas? Kalau saya sendiri sih jarang pakai sabun. Jarang, Mas. Cuma air hangat setiap sore. Kalau pagi ya air dingin. Kita jemur aja, kita cepalan. Oh gitu. Jadi kita rutin jemur, mandi dulu, baru dijemur. Ya. Setelah jemur, mandi lagi apa sudah? Enggak sudah ya. Cukup, Sehari berapa kali, Mas, kalau untuk iguana perawatan mandinya itu? Kalau setiap owner kan kadang berbeda-beda sih, Mas ya. Iya. Kalau saya sendiri ini 2 kali, Mas. 2 kali. Pagi ya. Iya. Sebelum saya berangkat kerja itu. Iya. Itu saya mandikan, habis itu saya jemur ya, terus nanti pulang kerja saya jemur lagi, saya mandikan lagi tapi pakai air hangat. Oh, kalau sore mandi air hangat? Iya, Mas. Udah kayak anak perawan aja. Padahal tuanya nggak pernah itu mandi air hangat ini. Ya, pakai ada juga sih, Mas, sebenarnya owner ada yang biasanya kasih daun sirih itu, Mas. Iya. Itu sebenarnya hanya untuk mengurangi kotoran-kotoran yang ada di badannya, kan untuk pembersihan. Iya. Daun sirihnya diapain, Mas? Itu saya Mas, saya ini bahasa Indonesia menggodok itu apa ini? Maksudnya bahasa Indonesia Jawa ya. Iya. Apa lah. Sampai baca sedikit ini ya. Jadi gini guys, daun sirih kita pilih 7 daun. Tapi nggak apa-apa, Mas. Garam. Iya. Gula, kopi. Nanti pokoknya hasilnya juga memang mantap ini. Api mandi itu karena ngopi apa. Jadi gini guys. Sorry, itu bercanda ya guys ya. Jadi hanya daun sirih, kita ambil beberapa helai ya kan, kita rebus sampai katakan itu berubah warna airnya, kemudian kita dinginkan sedikit ya, suam-suam hangat-hangat kuku gitu, kita buat untuk memandikan iguananya. Itu sebagai fungsinya apa, Mas? Membersihkan kotoran yang di badan kan, biasanya kan ya? Kena kotoran sendiri, kena pipinya ya kan. Gitu. Dan apabila kalau ada luka kena air sirih itu nggak apa-apa, Mas? Itu lebih bagus, Mas. Lebih bagus ya. Kan kotorannya bisa hilang, juga bisa cepat sembuh. Iya, karena kan secara medis juga kan daun sirih itu antiseptik, guys. Gitu. Apabila kita habis potong kuku seperti ini, ada baiknya nanti kita rendam di dalam kontainer atau bak besar, isinya rebusan daun sirih. Gitu. Mantap. Oke, cukup sekian dari kami. Saya Lupi Hartono dan Mas Aris. Tetap kunjungi channel saya Lupi Reptile Room. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, mantap guys. Salam darah dingin, seduluran Selawasi. Juno Reptile. Nah, ini channelnya Mas Aris, nanti Juno Reptile. Jadi coming soon ya kan ya. Sebentar lagi akan terbit nih tayangan-tayangan khusus dari Mas Aris sendiri. Oke, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.